wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Halo Sobat Harjo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus dong ya. Hari ini Kalisa bakal bacain 7 berita teratas dari harianjogja.com dan headline news serta tajuk dari koran fisik Harian Jogja. Edisi Kamis 4 Agustus 2022. Sebelum ke pembacaan berita nih, Kalisa sudah ditemani oleh salah satu redaktur Harian Jogja, Pak Sugeng Pranyoto, atau kita biasa panggil Pak Oto. Halo Pak Oto, Halo. Apa kabar? Baik. Oke Pak, jadi bersama Pak Oto kita akan membahas tajuk koran fisik Harian Jogja. Hari ini ada tajuk judulnya Perlu Dukungan Penuh Pemerintah untuk Wujudkan Rumah Bersubsidi di DIY. Bisa dijelaskan Pak, isi tajuk dari Harian Jogja hari ini? Oke. Jadi mungkin saya bisa jelasin terlebih dahulu ya soal pemilihan dari tajuk itu. Iya. Jadi tajuk itu dipilih berdasarkan dari isu yang kemarin Harian Jogja kupas. Jadi latar belakangnya adalah pemenuhan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Iya. Nah, dari pemberitaan Harian Jogja itu terungkap bahwa pemenuhan rumah MBR itu masih sangat sedikit karena ada banyak persoalan. Jadi berdasarkan data dari Real Estate Indonesia Yogyakarta, itu setiap bulannya itu setiap tahunnya itu hanya dipenuhi sekitar 200, padahal kebutuhannya itu di atas itu. Iya. Dari sedikitnya pemenuhan itu akibatnya terjadi backlog atau kekurangan pemenuhan rumah itu sebesar 250.000 untuk DIY. Nah, dari latar belakang itu kemudian berdasarkan rapat redaksi kemudian diputuskan bahwa kita akan membuat tajuknya itu soal kekurangan pemenuhan rumah bersubsidi di DIY. Jadi di situ di tajuk itu juga dijelaskan soal latar belakang dari kekurangan rumah-rumah itu. Jadi menurut data RE itu mengapa itu kurang karena banyak persoalan. Jadi di Jogja itu harga tanahnya terlalu tinggi. Terus kemudian harga-harga material juga akhir-akhir ini sudah naik. Sementara kebijakan dari pemerintah itu selama 3 tahun ini harga untuk rumah bersubsidi tidak naik. Jadi akhirnya mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Nah, kemudian kami dalam tajuk itu memiliki sikap, salah satunya memberikan solusi, salah satunya adalah bisa juga mungkin pemerintah daerah membantu dengan bank tanah. Jadi istilahnya bank tanah itu karena setiap tahun itu harga tanah di DIY itu kan naik. Jadi solusinya dengan bank tanah. Jadi pemerintah itu istilahnya bisa membeli dulu tanah-tanah dengan harga yang lebih murah dulu. Nah, kemudian nanti jika ada pengembang yang akan membuat rumah bersubsidi, mereka bisa membelinya dari pemerintah daerah. Nah, kan kalau dari pemerintah daerah tentunya harganya akan berbeda dibandingkan dengan harga tanah yang dijual oleh masyarakat biasa. Nah, itu apalagi sekarang ini di DIY itu kan pendapatannya juga termasuk UMR yang rendah di Indonesia. Ya, di Indonesia. Nah, sehingga kebanyakan masyarakat itu pengennya membelinya rumah-rumah subsidi. Jadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh Harian Jogja itu adalah dengan bank tanah. Terus kemudian juga Harian juga bersikap pemerintah juga harus mendukung rumah bersubsidi itu dengan pemenuhan fasilitas-fasilitas pendukung. Jadi misalnya kayak PDAM, listrik dan macam-macam. Jalan gitu ya. Itu isi dari tajuk kita yang mengupas soal rumah bersubsidi. Oh baik, berarti untuk mengurangi backlog itu ya. Nah, sehingga mungkin perizinan yang mudah juga untuk kontraktor-kontraktor gitu ya Pak. Oke, apa masih ada yang ingin ditambahkan Kak? Pak? Sudah? Gitu. Oke, saya simpulkan ya Sobat Harjo, dengan backlog yang tinggi, harga juga yang naik, harga material, harga tanah di Jogja yang juga naik, harus ada kalau tadi saya baca dari sini, dari tajuk di koran ini harus ada kolaborasi antara pengembang perusahaan, pengembang perumahan dan pemerintah DIY, sehingga pemerintah harus memberikan dukungan penuh nih kepada
pengembang-pengembang agar kontraktor mau ikut membangun perumahan-perumahan bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat-masyarakat yang susah atau tidak bisa memiliki atap untuk berpulang. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Oto untuk pembahasan tajuk hari ini. Selanjutnya kita akan membaca 7 berita teratas harian Jogja.com edisi Kamis 4 Agustus 2022. Berita yang pertama, surat terbuka wali murid SMAN 1 Banguntapan Bantul yang dipaksa pakai jilbab. Ibu mana yang tidak sedih? Ibu dari murid SMAN 1 Banguntapan Bantul yang dipaksa memakai jilbab mengirimkan surat terbuka berisi curahan hati dan menceritakan penderitaan anaknya. Kasus ini sekarang ditangani Ombudsman RI perwakilan DIY. SMAN 1 Banguntapan Bantul membantah gurunya memaksa memakai jilbab. Siswi tersebut sampai depresi dan menangis di toilet. Namun sekolah menuding bahwa masalah keluarga yang menjadi penyebab depresi si anak. Namun ibu dari murid yang menjadi korban pemaksaan berkata lain. Dia juga mempersoalkan tuduhan sekolah tentang persoalan keluarga yang membuat anaknya depresi. Ibu tersebut kemudian melayangkan surat kepada media massa agar disampaikan kepada publik secara terbuka. Isi surat terbuka dari ibu murid bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com. Berita kedua, curhat ayah supporter PSS Sleman yang meninggal dunia karena salah sasaran. Pendukung PSS Sleman meninggal dunia akibat salah sasaran dalam kericuhan saat supporter Persis Solo melintasi wilayah DIY beberapa waktu lalu. Tri Fajar Firmansyah adalah pendukung PSS Sleman. Ia menjadi korban salah sasaran saat terjadi keributan antara supporter Persis Solo dengan warga DIY pada 25 Juli 2022 lalu. Tri mengembuskan nafas terakhirnya pada Selasa 2 Agustus 2022 di RSPAU Harjo Lukito pada pukul 2:10 siang waktu Indonesia Barat. Ayah Tri Fajar, Wahyudi menjelaskan, sebelum meninggal, bungsu dari 3 bersaudara tersebut dirawat selama 8 hari sejak tanggal 25 Juli di RSPAU Harjo Lukito dalam kondisi tak sadarkan diri. Beliau juga menyampaikan bahwa anaknya memang adalah pendukung PSS Sleman, namun tidak tahu menahu tentang keributan antara supporter Solo dengan warga saat itu. Berita ketiga, waduh naik lagi, ini daftar harga BBM Pertamina di seluruh SPBU. PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi, yaitu Pertamina Dex, Dex Light, dan Pertamax Turbo. Penyesuaian harga BBM ini berlaku mulai 3 Agustus 2022. Dalam pengumuman di laman resmi Pertamina, penyesuaian harga dilakukan dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ESDM nomor 62K/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran, jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Adapun Pertamina sebelumnya telah menaikkan harga BBM non-subsidi pada 10 Juli 2022. Lebih lengkapnya terkait perubahan harga BBM non-subsidi bisa Sobat Harjo akses di harianjogja.com. Berita 4. Parpol baru, wajah lama di pemilu 2024 dari Amin Rais hingga Fahri Hamzah. Komisi Pemilihan Umum KPU telah membuka tahapan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 sejak 1 Agustus 2022. Hingga 3 Agustus 2022, Komisioner KPU Idam Holik mengatakan ada 48 partai politik yang mempunyai akun Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. SIPOL sendiri merupakan laman yang disediakan KPU yang menjadi tempat partai politik mengunggah data kelengkapan administrasinya sebagai syarat melakukan pendaftaran sebagai calon peserta pemilu 2024. Daftar lengkap partai-partai politik tersebut bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com. Berita kelima, maling bertebaran di Gunung Kidul, sehari 7 warga jadi korban. Jajaran Polsek Tanjung Sari sedang menyelidiki kasus pencarian berantai yang terjadi di Desa Banjarrejo dan Ngestirejo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul. Pasalnya, dalam kurun waktu 1 pekan, ada 10 warga yang menjadi korban pencurian dengan modus mencongkel jendela. Kapolsek Tanjung Sari, AKP Wawan Anggoro mengatakan, keamanan ketertiban di wilayahnya agak terganggu dengan adanya kasus pencurian dari rumah ke rumah.
Total dalam kurun waktu 4 hari, ada 10 lokasi pencurian yang tersebar di Kelurahan Ngestirejo dan Banjarrejo. Berita ke-6, ini arti penting Perda Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Sleman. Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Raperda Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas DPRD Sleman, Susilo Nugroho mengatakan pembahasan Raperda tersebut dinilai penting untuk memberikan kenyamanan selama berada di lalu lintas. Selain itu, Perda tersebut hadir sebagai kewajiban pemerintah untuk memenuhi sarana dan prasarana yang lengkap di jalanan demi keselamatan lalu lintas. Perda tersebut juga disiapkan untuk memberikan satu manajemen lalu lintas yang baik untuk mengurangi kemacetan dan lain-lainnya. Berita ke-7, Piala AFF U16 sepi penonton. Pedagang mengatakan seharian baru bisa menjual 2 jersey. Pedagang pernak-pernik tim nasional Indonesia yang berjualan di Stadion Maguwo Harjo Sleman saat pertandingan Timnas U16 Indonesia di Piala AFF U16 2022 sepi pembeli. Bahkan seorang pedagang bernama Arif menyebut bahwa Piala AFF U16 2022 setidak-tidaknya sampai Rabu 3 Agustus 2022 merupakan momen tersepi selama karirnya berjualan aksesoris Timnas Indonesia di berbagai daerah sejak tahun 2006. Diketahui, pertandingan tim nasional U16 Indonesia di Piala AFF U16 2022 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo memang sepi penonton. Laga pertama Indonesia di grup A menghadapi Filipina minggu lalu hanya disaksikan sekitar 1.400 penonton. Selain 7 berita teratas tadi dari harianjogja.com, Kalisa juga mau bacain headline news dari koran fisik Harian Jogja. Di sini ada beli BBM berdasarkan sisi kendaraan. Jadi dari skema pembatasan pembelian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau JBKP Pertalite, rencananya bakal berpatok pada sisi atau kubikel sentimeter kendaraan. Untuk kendaraan roda 2 di atas 250 cc dilarang menggunakan Pertalite, sedangkan mobil di atas 1500 cc. Aturan kendaraan yang boleh dan dilarang menggunakan bahan bakar jenis Pertalite bakal diberlakukan mulai September 2022. Pemerintah melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti Pertalite sebagai upaya agar penyalurannya tepat sasaran. Sedangkan subsidi BBM di sejumlah negara itu tidak hanya di Indonesia. Ada 10 negara yang memberikan subsidi BBM terbanyak menurut International Energy Agency per 2020. Ke-10 negara tersebut adalah Cina, Arab Saudi, Algeria, Iran, India, Indonesia, Mesir, Irak, dan Libya. Itu dia berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Kalisa ingetin lagi, jangan lupa like, komen, share, follow akun media sosial, dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Hari ini Kalisa dan Pak Oto pamit undur diri, dan sampai jumpa. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.